sudah menyiapkan suatu anggaran ya. Ini semua dari CSR ya. Yeah. Tidak ada dari pemerintah, dari anggaran pemerintah daerah kecuali juri dan persiapan lainnya. Khusus untuk hadiah itu dari CSR. Kemudian untuk juara 1 di tingkat sekolah dasar itu uang pembinaannya adalah 15 juta rupiah, naik ya dari tahun lalu. Juara 2 12,5 juta rupiah, dan juara 3 itu 10 juta. Tentu ada juara harapan itu, dan tidak ada gininya, budgetnya itu hanya berupa piagam. Dan barusan tadi karena banyaknya peserta yang harus direkap dan kriteria penilaian itu cukup banyak juga. Tadi pagi kami sudah umumkan kejuaraannya untuk yang tanggal 6 kemarin, untuk gerak jalan SD-nya. Jadi kalau boleh kami sampaikan di sini ya, Bapak. Untuk juara 1 adalah nomor dada 102 ya, dengan total perolehan nilai itu 2189,17. Jatuh pada SD Negeri 1 Banjarjawe. Ya. Juara 2 nomor dada 58 dengan nilai 2188,17, yaitu SD Negeri 1 Suweg. Juara 3 nomor dada 93 dengan nilai 2186,50, SD Negeri 3 Bungkulan. Harapan 1 nomor dada 53 dengan nilai 2185,83, SD 2 Alasangker. Harapan 2 nomor dada 41 dengan nilai 2185,67, SD Negeri 1 Sangsit, tim A. Nah, 2 yang ngirim. Dan juara harapan 3 nomor dada 72 dengan nilai 2185,50, SD Negeri 1 Pengelatan. Jadi itu hasil keputusan koordinator Dewan Juri bersama kami semalam sampai jam 12:30 merekap itu. Ya, hari ini kita umumkan, pagi tadi kita sudah umumkan di publik melalui websitenya Kominfo Santi. Baik, apakah ada peningkatan Pak ya peserta gerak jalan untuk tingkat SD? Karena sepertinya 2 gelombang ya Pak ya kemarin ya. Makanya itu kita membagi 2 karena banyaknya partisipasi dari sekolah dasar untuk ikut kegiatan ini. Tahun lalu sekitar 90-an. 90. Ya. Okay. Sekarang sudah 115. Seperti itu. Baik. Peningkatannya sangat signifikan. Nah. Iya. Mungkin total hadiahnya ada peningkatan lagi nggak Pak Kadis? Ada peningkatan, tahun lalu 10 juta, sekarang 15 juta. Wow, lumayan peningkatannya 5 juta ya Pak Kadis ya. Ya, kalau menurut Pak Kadis ini memang partisipasi bagi anak-anak tingkat SD itu cukup luar biasa Pak ya. Apalagi menempuh rute 8 kilo ya Pak? Iya, 8 kilo. Wah, luar biasa ini semangatnya begitu ya Pak ya dalam rangka HUT RI yang ke-79 ini. Mungkin next apa yang menjadi acuan Bapak dengan peningkatan bagi peserta yang ikut gerak jalan khususnya untuk SD? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari total kumulatif kan tidak begitu signifikan sebenarnya peningkatannya. Tapi kalau kita melihat kejuaraan itu kan kita memperebutkan juara 1, 2, dan 3 saja. Seperti itu ya. Sama dengan event-event lomba lainnya. Prestasi kan ada emas, perak, perunggu, itu aja ya. Yang mengacu kepada itu, maka untuk lomba gerak jalan tahun ini kita hanya memerlukan 1, 2, 3 saja. 1, 2, 3 saja, oke. Dan nanti akan dilaksanakan juga 8 km besok tanggal 8 Agustus tahun 2024. Jadi gerak jalan tingkat SMP 8 km. Kemudian tanggal 9 itu diselenggarakan lomba gerak jalan 17 km dewasa putri. Ya. Nanti kan juga mengambil start di depan
apa namanya Taman Kota, Ya. dan nanti berakhir di Krishna oleh-oleh Demukus ya. Itu yang 17 kilometernya. Yang menarik sekali nanti akan ini kan di gerak jalan 45 Dewasa Putra. Itu nanti akan terselenggara malam Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2024 ini. Ya, dan finishnya nanti di Taman Kota pas Car Free Day. Nanti, finishnya di Taman Kota. Oke. finishnya di Taman Kota. Kenapa ngambil di Taman Kota? Memang jaraknya juga memang memadai itu. Kita harapkan nanti ke sana setelah nanti istirahat, penontonnya juga banyak, nanti peningkatan belanja juga kepada UMKM yang ada pada saat Car Free Day itu sendiri ya. Iya. Seperti itu. Baik, wah banyak sekali sebenarnya feedbacknya Pak ya ketika Iya. lomba gerak jalan ini diselenggarakan, dan memang salah satu bentuk patriotisme kita Pak ya, Iya. bahwasanya gerak jalan ini juga merupakan harapan masyarakat Buleleng, seperti itu Pak Kadis. Iya. Beberapa harapan masyarakat kita penuhi. Memang ini kan sudah tradisi, gerak jalan ini, maka ke depan tetap akan terselenggara kegiatan ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan kita. Oke, ya, yang pastinya memang tidak mengurangi makna ya untuk tahun ini apapun yang diselenggarakan dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak terkait dengan kontribusi dan juga suksesnya pelaksanaan lomba gerak jalan ini, mungkin dari panitia penyelenggara seperti apa Pak? Ya. Mungkin ada yang ingin Bapak tegaskan kembali bagi para penonton, mungkin antusiasme masyarakat yang menyaksikan begitu. Kami melihat kemarin setelah pengalaman berjalan tanggal 6 Agustus tahun 2024 ini, penontonnya cukup ramai, cukup tertib ya dalam pelaksanaannya, sehingga kegiatan lomba gerak jalan 8 km SD ini aman dan terkendali. Seperti itu. Untuk pengaturan lalu lintas, kita berkolaborasi dengan instansi terkait untuk pengamanan, itu dari koordinatornya dari Satpol PP tentu, dengan TNI, Polri juga, kemudian untuk perhubungan, untuk pengaturan lalu lintas, seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh sponsorship ya, kami dari BPD Bali, PD Swatantra, dari PD Pasar, juga termasuk perusahaan daerah air minum Tirta Hita. Nah, ini sponsorship utama kita ya, termasuk BPD Bali juga kami sampaikan tadi itu. Baik. Dan kami sampaikan bahwa untuk besok tanggal 8. 8 Agustus lomba 8 km SMP itu lumayan juga pesertanya. Jadi 42. 42. Ini ada peningkatan peserta juga ya Pak iya, Kadis ya. Dan ini datanya itu hampir dari semua kecamatan ikut hadir juga di Buleleng, seperti itu, memperingati meriahnya hari ulang tahun kita, seperti itu. Oke, mungkin karena terjadi peningkatan peserta, pengalihan arus lalu lintasnya seperti apa, sudah dipikirkan ya Pak ya? Oh ya, sudah. Ini koordinatornya adalah Dinas Perhubungan bersama Polri ya di bagian Satlantas untuk pengalihannya. Dan untuk ini sudah jadi truk-truk yang besar-besar itu nanti ya diharapkan kan untuk perjalanannya ya, untuk membawa material itu ya di atas sore lah ya, bila perlu dilaksanakan malam hari. Oh, ada himbauan seperti itu ya Pak ya. Itu. Oke. Seperti itu. Baik. Ya, yang pastinya memang tetap aman, lancar, terkendali Pak ya. Supaya Karena rutenya gimana sepertinya harapan kita? agak beda ya Pak dengan sebelumnya rutenya. Hanya start dan finish Oke. yang berbeda. Kita fokus di Taman Kota ya, karena di situ kan tamannya Kota Singaraja biar dikenal. Di samping itu kalau mempersiapkan pasukan ataupun regu yang akan bertanding itu kan cukup luas persiapannya. Jadi tidak berkerumunan banyak lah, seperti itu. Jadi banyak area yang bisa ditempati untuk mempersiapkan pelaksanaan ini. Oke, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terkait pesan mungkin kepada para peserta yang mengikuti lomba gerak jalan? Ya,
Harapan kami kepada seluruh peserta gerak jalan yang nantinya akan berlangsung tanggal 8, 9, dan 10 itu, ya tadi apa yang sudah disepakati dalam technical meeting yang diselenggarakan tanggal 31 Juli kemarin, ya tentunya segala ketentuan yang berlaku itu akan menjadi dasar penilaian kita. Termasuk tim juri kami sudah siapkan juga untuk skenario penilaiannya seperti itu. Oke, baik. Berarti sudah sesuai dengan kesepakatan ya Pak Kadis ya. Dan memang para peserta selain meningkat juga hadiahnya meningkat, lumayan ya peningkatannya ya Pak Kadis ya. Apakah ini yang membuat tambah semangat mungkin Pak ya peserta lombanya atau seperti apa? Saya kira bukan hadiahnya. Ya, harapan masyarakat kan ya Anda perlu hadiah, tapi kan kita gitu menyampaikan ini ya sebagai penghargaan lah kepada seluruh peserta. Bukan karena hadiahnya Bu Ayu ya, tapi kan semangat kebersamaan, semangat patriotisme dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ini sangat tinggi, Pak. Dan kita melihat di berbagai kecamatan ini ada, kecuali Buleleng karena kita mengikuti kegiatan kabupaten. Di kecamatan ini setiap kecamatan ada. Ya, hari ini juga ada pelepasan gerak jalan di Busung Biu, kemarin juga di Gerogak, dan di beberapa kecamatan lainnya diselenggarakan lomba-lomba ini. Artinya semangat patriotisme sangat tinggi, ya daripada di kalangan pelajar sekarang ini. Apalagi kalau kita hubungkan dengan kurikulum Merdeka, di mana pengembangan profil pelajar Pancasila ini yang pertama itu kan berkarakter, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk cinta tanah air. Ya, seperti itu. Oke, baik. Wah, luar biasa ini menjadi penekanan dari Disdikpora. Selain lomba gerak jalan, apa sih kira-kira yang menarik nanti Pak ke depannya yang menjadi program dari Disdikpora? Disdikpora tetap selalu mengupayakan pendidikan yang lebih baik di Buleleng ya, khususnya di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Hari ini sudah ada lomba-lomba peningkatan karakter juga, keterampilan menyanyi solo, dan lomba-lomba lainnya, ada menggambar, melukis dan sebagainya. Kita ginikan dengan serangkaian kegiatan ini seperti itu. Ya, tentunya ini semua kegiatan yang dari kita itu bagaimana menciptakan karakter peserta didik, atau dalam kurikulum Merdeka disebut dengan pengembangan profil pelajar Pancasila. Oke, wah luar biasa ya yang diselenggarakan oleh PMK Buleleng ini. Ketua panitianya Pak Kadisdikpora ya. Khususnya bidang lomba-lomba. Khususnya lomba-lomba, baik. Karena ada pantap soalnya. Oh gitu, baik ya. Yang pastinya memang mari kita selaku panitia ataupun dewan juri itu menjunjung tinggi nilai sportivitas Pak ya dalam bertugas apapun, dan objektif serta transparan. Dan nanti juga pendengar ataupun masyarakat Buleleng akan menyaksikan selain lomba gerak jalan tingkat SD ada juga SMP dan juga dewasa putri Pak ya. Yang dinantikan itu gerak jalan 45. Ini sepertinya hadiahnya menggiurkan ya Pak ya? Iya, hadiahnya untuk gerak jalan 45 itu memperbutkan total biaya ini 110 juta. 110 juta. Itu ada peningkatan juta juga ya Pak? Ada peningkatan jauh dari tapi sebelumnya kan belum tidak terselenggara. Tapi untuk tahun ini kita menyelenggarakan gerak jalan 45. Tentu juara 1 nanti akan mendapat uang pembinaan, piala, piagam, uang pembinaan sebesar 50 juta. Nah, untuk juara 2, piala, piagam, dan uang pembinaan 35 juta. Dan juara 3, piala, piagam, dan uang pembinaan 25 juta. Juga nanti akan terdapat yang namanya juara harapan 1, juara harapan 2, dan juara harapan 3. Tetapi yang lebih menarik lagi nanti di gerak jalan 45 nanti kita ada partisipasi peserta lagi lain. Oh, beda dari lagi. TNI Polri. Oh, itu memang masuk ke peserta lomba atau hanya ikut memeriahkan begitu Pak Kadis? Ya, tentu ini kita harapkan ada partisipasi dari TNI Polri juga. Ini sepertinya terobosan baru ya Pak ya? Sebelumnya sudah pernah. Oh, sudah pernah. Tapi dalam satu kriteria. Tapi kita
untuk tahun ini khusus untuk yang dewasa putra yang jumlah pesertanya 21 ini itu kriteria umum. Kemudian TNI Polri kita tetap dari tim juri kita akan melakukan penilaian, tentu nanti akan ada juga hadiah partisipatif. Oh gitu. Oh beda lagi hadiah Beda partisipatif lagi. Pak ya. Luar biasa. Partisipatif. Jadi semua istilahnya dihargai begitu Pak Ya. ya. Baik yang berpartisipasi maupun bagi para pemenangnya. Ini sepertinya Kakek Gaul sudah berpartisipasi. Pak Kadis mohon izin ya kita sapa pendengar di Pro 1. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Mau nanya ya, Iya, napi nih ke Kakek Gaul. sponsorshipnya berapa dapat kalau boleh tahu? Kedua, dewan juri dan lain sebagainya berapa dapat honor? Ya hanya sekian aja. Merdeka. Merdeka. Merdeka, wah luar biasa Kakek Gaul yang ada di Bakti Srage. Mungkin selain Kakek Gaul, adakah pendengar lain yang ingin berpartisipasi kembali di dialog interaktif Hai Balikankan seputar topik Lomba Gerak Jalan Meriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia di Buleleng bersama narasumber Bapak Made Astika SPDMM selaku Kadis Dikpora Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Nah, Selamat pagi. ini Pak Anggas ini Merdeka. Merdeka. Pak Anggas di Kubu Semoga Tambahan. RRI tetap jaya di udara. Terima Sekali lagi kasih. semoga RRI tetap jaya di udara. Inggih, terima Selamat kasih. pagi Bapak Kadis yang sederhana. Ini saya perlu tegaskan di sini. Kadis pendidikan yang paling miskin inilah, tidak pernah ada itu. Ya, masa dapat mobil dinas tuh NMAX apa namanya gitu. Ini kan harus ditiru sama kadis lainnya. Nah, ini fakta saya lihat ya. Nah, bukan ngajung ini. Itu yang pertama. Terima kasih banyak ini kepada Pak Kadis selaku Ketua Panitia. Ini luar biasa sekali dengan adanya HUT Merdeka Republik Indonesia ini. Hanya di Buleleng yang ada gerak jalan. Kalau di daerah lain di Denpasar, Bandung tidak ada gerak jalan. Kita harus bangga menjadi orang Buleleng. Itu dulu. Karena apa? Karena mungkin di sisi lain, di sela-sela beliau mau meninggalkan jabatan dan akan purna masih semangat gitu. Jadi intinya luar biasa ini. Saya apresiasi sekali Pak Kadis. Dumugi becek-becek rayu rajang. Becek-becek ane rayu banyak kencang. Yang becek itu semangatnya ya, jangan yang lain. Itu Pak Kadis. Ya, Untuk yang semangat, lainnya Mas. niki luar biasa Pak Kadis sudah artinya tentu ini mungkin sudah ada diskusi banyak mengenai sarana dan permodalannya ini luar biasa anggarannya. Bisa menyisihkan itu untuk HUT Merdeka Republik Indonesia. Jadi sekali lagi saya sangat apresiasi sekali kegiatan ini. Semoga ke depan nanti semakin menyala Buleleng terutama dinas pendidikan dan olahraga. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Anggas yang ada di Kubu Tambahan. Wah, ini juga tidak kalah semangatnya ya Pak Anggas ya. Kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu RRI Singaraja. Inggih, dengan siapa di mana Bapak? Siang Rizky Astawu Bungkula. Pak Astawering Bungkulan Inggih. Silakan Bapak. Narasumber Bapak Biskola Kabupaten Buleleng. Inggih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas sosialisasi atau bantuan dalam rangka Gerak Jalan 45. Itu yang sampun itu. Kalau kita merenung hari kemerdekaan yang ke-79, kita jangan merasa bangga dulu karena masih banyak setelah Belanda menjajah kita usir. Namun di dalam mengisi kemerdekaan, rasa cinta tanah air sebagai seorang bangsa yang patriotisme itu kita harapkan. Nah sekarang dalam mengisi kemerdekaan, tanah airnya dijaga dengan baik, tanahnya juga dengan baik. Jangan sampai ada masyarakat atau program-program pemerintah yang merusak hutan sehingga air akan hilang. Kehidupan kita sebagai masyarakat yang sudah merdeka akan tidak merdeka lagi
karena ulah-ulah kita sebagai pengelola atau sebagai masyarakat. Itu yang harapkan, mudah-mudahan Bapak sebagai pejabat begitu mensosialisasikan hal-hal yang demikian, jiwa patriotisme tetap kita pegang, kita teguhkan, sehingga kemerdekaan yang akan datang tetap kita rayakan dengan penuh semangat. Sekali lagi yang ucapkan, salam merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, Pak Merdeka. Astawe. Terima kasih Pak Astawe yang ada di kawasan Bungkulan ya. Selain Pak Astawe, mungkin sebelum ditanggapi oleh narasumber, kita masih menantikan atensi pendengar baik itu di 24644 ataupun ke WA Pro 1. Dan bisa berkomentar juga pemirsa YouTube ya di RRI Singaraja Official. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu dengan Pak Sudarsana ya. Benar sekali Mbak Ayu. Oke, silakan Bapak. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber Sastu, dari Pak Sudarsana. Kepala Dinas Pora Buleleng. Merdeka. Merdeka, Pak Sudarsana. Tadi telah diuraikan, disampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan lomba-lomba dalam rangka HUT RI 79 dengan semangat nasionalisme. Buleleng diharapkan untuk merayakan HUT RI di mana tadi masih disampaikan sejumlah kegiatan-kegiatan di mana terkait dengan kegiatan lomba gerajalan tadi terjadi peningkatan dan juga kegiatan lainnya, kegiatan lomba-lomba di bidang pendidikan itu luar biasa sekali. Dan juga kami lihat pemasangan bendera sangat meriah sekali, beda dengan tahun lalu sangat sepi. Sekarang melonjak pemasangannya, itu berkat himbauan-himbauan yang telah dilakukan oleh pemerintah Buleleng, di mana partisipasi masyarakat dengan jelas ada peningkatan, itu luar biasa. Di sini kemarin sudah dilaksanakan kegiatan lomba anak-anak tingkat SD, sudah dilakukan dengan semangat, sudah berjalan dengan aman dan lancar. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas koordinasi dan sehingga berjalan dengan sukses. Dan untuk selanjutnya lomba-lomba itu perlu juga kebersamaan dan koordinasi tetap dilakukan dengan semangat patriotisme. Dan di sini ada karakteristik untuk kegiatan lomba jalan 45 km di mana mulai startnya dan finishnya di mana. Itu saya kami sampaikan, mudah-mudahan dengan informasi ini masyarakat lebih semangat dan lebih meningkatkan kebersamaan dan tidak terlepas juga tetap menjaga keamanan dan ketertiban agar pelaksanaan kegiatan lomba dan lain-lain berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Sudarsana yang ada di Bakti Sraga. Wah, ini sepertinya banyak sekali ya yang disampaikan oleh pendengar ya Pak Kadis ya. Nanti sebelum ditanggapi juga ada satu pertanyaan dari Pak Romi melalui WA Pro 1. Nanti akan ditanggapi nggih selepas jeda berikut ini. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Buleleng, pastinya akan dialihkan ya. Jadi Semeton Buleleng harap maklum. Tanggal 6 Agustus 2024 mulai pukul 07.00 WITA sampai selesai. Tanggal 8 dan 9 Agustus 2024 mulai pukul 12.30 WITA sampai selesai.
tanggal 10 Agustus 2024 mulai pukul 20.30 WITA sampai selesai. Mari rayakan semangat kemerdekaan dengan berpartisipasi dan mendukung acara ini. Oh iya, Semeton jangan sampai melanggar himbauan yang telah disampaikan ya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pendengar Dialog Interaktif, Hai Balikan Kan masih menemani ruang dengar Anda seputar topik Lomba Gerak Jalan meriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia di Buleleng bersama narasumber Bapak Madi Astike SPD MM selaku Kadis Dikpora Kabupaten Buleleng. Ini sepertinya beraneka macam ya pertanyaan, beraneka ragam persepsi begitu ya Pak Kadis ya, yang mewarnai dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa juga ada penyampaian dari Pak Romi terkait gerak jalan kocak tidak disinggung apa memang tidak ditiadakan tahun ini. Untuk golongan 17 km kenapa hanya putri? Diusulkan golongan putra juga perlu diadakan serta golongan campuran putra-putri 17 km. Dan berikutnya ada Ibu Made yang ada di Sambangan. Selamat pagi kepada Pak Kadis. Saran saja kalau bisa ke depannya usahakan sekali sebisa mungkin tidak melaksanakan lomba nampek rainan seperti kemarin Kajang Kliwon, Anggar Kasih atau rainan yang lainnya seperti Purnama atau Tilem. Itu membuat atau tidak bisa nonton katanya Bu Made. Mohon maaf jika kurang berkenan. Semoga patriot bangsa selalu semangat merdeka. Terima kasih untuk Ibu Made yang ada di Sambangan atas atensinya. Pak Kadis, monggo mau ditanggapi satu persatu tentunya rame ya. Oke, silakan Pak Kadis. Oke, terima kasih. Karena setiap yang menyampaikan pertanyaan itu semua berbeda, ya artinya beragam, tentu kami akan dijawab satu persatu ya. Untuk Pak Kakek Gaul, kita transparan Pak. Kalau untuk sponsorshipnya itu khusus untuk hadiah ya, satu Bank BPD Bali. Bank BPD Bali itu sponsorshipnya adalah lomba gerak jalan 17. Kemudian perusahaan daerah Tirtahita itu untuk gerak jalan 45. Kemudian PD Pasar itu gerak jalan 8 km. Dan untuk pelajaran satunya yang SD itu PD Swatandra. Jadi seluruh hadiah itu semua CSR. Nah, dan berapa jurinya nih, honornya nih? Tentu
OJ orang per jam. Ya, kita memberikan ya sekedar untuk, karena kan yang bertugas itu juga ASN ya, masih dalam kaitan tugasnya. Ya, kami terima kasih juga tim juri sudah bekerja dengan baik kemarin sampai malam jam 12 malam masih mereka menilai ya. Jadi itu ya Pak Kakek Gaul, jadi sponsorsnya jelas dan beberapa sponsorship lainnya juga ada ya, berupa sumbangan dari air minum, hidrokoko untuk kegiatan itu. Terus terang ini untuk operasional ya, kita sinergi dengan teman-teman lainnya ya, seperti itu. Kemudian kegiatan ini juga diselenggarakan dengan kesederhanaan ya, dan dengan semangat kebersamaan. Jadi kolaborasi ini semuanya. Jadi antara Dinas Kominfo Santi, RRI Singaraja juga tampil loh mendengarkan secara langsung di sana. Kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Kesbang Pol juga, Satpol PP, TNI, Polri, ini kita bersinergi dan berkolaborasi untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Tentunya walaupun sederhana tentu tidak mengurangi semangat nasionalisme dan patriotisme. Iya. Ya ini lumayan untuk tahun ini, semangatnya luar biasa ini. Pesertanya juga banyak sini kan, sampai 2 sesi nih untuk kegiatan lomba gerak jalan SD-nya. Kemudian Pak Anggas, terima kasih Pak apresiasinya ya. Itu bukan gini Pak, kebetulan kami juga kalau ada mobil juga nggak bawa mobil ke rumah kan. Sepertinya lebih simpel pakai lebih motor simpel ya Pak. Pakai motor kemana-mana lebih gini ya. Makasih apresiasinya Pak. Itu tentu selama kami diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas, tentu kami laksanakan secara optimal. Tugas-tugas tambahnya utamanya ya, kalau tugas pokok sudah pasti ya, seperti itu. Kemudian Pak Astawe di Bungkulan ya, apresiasi juga, terima kasih katanya setelah diadakan gerak jalan ya. Gerak jalan ini ke depan mungkin terus akan dilakukan. Tentu harapan kita adalah di samping mengisi kemerdekaan, kita juga memberikan motivasi agar semangat nasionalisme, jiwa patriotisme daripada peserta didik, cinta tanah air lebih meningkat seperti itu. Tentu ini gaungnya akan menjadi lebih baik ya nanti ke depan ketika kegiatan ini. Karena memang kegiatan gerak jalan ini itu di Buleleng itu kayak tradisi ya, tradisi. Tentu dengan memperhatikan nanti faktor-faktor keamanan itu dalam beberapa event mungkin menjadi untuk pelaksanaannya ya nanti ke depan. Oke, kita juga patut berbangga seperti Pak Anggas sampaikan. Ya, untuk tag nasional kan Buleleng berbangga. Kalau dari Buleleng itu Buleleng berbangga untuk Nusantara seperti itu. Ya. Oke, baik. Kemudian Pak Sudarsana Pakti Sraga ya? Iya, betul. Makasih juga katanya atas GJ-nya lomba lainnya, termasuk pemasangan bendera Pak. Untuk tahun ini pemasangan bendera ini menjadi wilayah kerja Kesbang Pol sih sebenarnya. Tapi partisipasi masyarakat, satuan pendidikan, teman-teman ASN, non ASN juga berpartisipasi menyumbangkan benderanya, terkumpulkan dan dipasang di. Nah, hari ini kelihatan nampak memang lebih banyak terpasang bendera di beberapa titik, kantor-kantor, jalan-jalan utama dan sampai ke desa-desa seperti itu. Ya, jadi Pak saya juga turut memantau ini pemasangan bendera merah putih kita. Mengamati ya. Ya, tentunya ini dalam kegiatan ini kalau kita tidak sadari bahwa hanya setahun sekali sih kan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita, tentu semangat kebersamaan ini perlu ditingkatkan lebih daripada ini. Bila perlu mungkin sepanjang jalan ya berkibar bendera itu. Rutenya Pak, karena ditanyakan rutenya untuk gerak jalan 45 hari di tanggal 10 ini kita akan mengambil start atau pelepasan di lapangan sepak bola Celukan Bawang ya. Di sana nanti kira-kira nanti akan dilepas sekitar pukul 9 malam ya. 9 malam dan nyampenya pagi di Taman Kota
Singaraja. Jadi melintasi, dan di dalam perjalanan itu ada etape istirahat. Ya, istirahat sejenak, kurang lebih sekitar 20 menit ya. Di etape 1 itu di lapangan Seririt. Ya, di lapangan Seririt. Kemudian etape 2 nanti akan masuk ke patung lumba-lumba Lovina. Patung lumba-lumba Lovina. Kemudian berangkat dari sana sampai dengan finish di Taman Kota Singaraja. Nah, itu rute yang akan dilalui oleh peserta gerak jalan 45 seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini nggak bisa nonton nih karena ada acara Rainan di Bali, betul. Ya, Bapak Ibu, masyarakat Buleleng, bagi yang belum memiliki kesempatan untuk menonton, Diskominfo Santi juga telah menyiapkan namanya link live streamingnya kegiatan gerak jalan ini. Kalau belum sempat melihat, silakan diputar lagi ya. Betul. Seperti itu di live streaming Kominfo Santi. Oke, berarti bisa langsung menyaksikan dari rumah ya? Ya, bisa menyaksikan dari rumah. Ini dibuatkan live streaming untuk link itu oleh Dinas Kominfo Santi. Itu harapannya apa, juga mengalami kerumunan di jalan. Karena lintasan sepanjang Tilukan Bawang sampai dengan Taman Kota Singaraja pastilah dalam kurun waktu sekian, karena hitung-hitungan waktunya jam sekian nyampe di Tilukan di Pengulon, di Tilukan Bawang, Tinge, pasti diestimasi itu. Oh, kalau kami nonton di Seririt nanti jam sekian baru nyampe. Ini kan kita nanti akan berikan lagi link live streaming. Ya. Baik, mohon izin kembali Pak Kadis, kita sapa penelpon ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Yang Ketut Maliarse di Dalam. Pak Ketut Maliarse di Bondalam, Inggih Bapak. Silakan Pak Tut. Om Swastiastu, Bapak narasumber, Bapak Kadis. Om Swastiastu, Pak Tut. Luar biasa. Kemarin siang dari Bondalam khusus ke Singaraja nonton gerak jalan. Ini semangatnya juga tidak kalah berkobar. Oke, nah, tahun ini Pak Kadis luar biasa sekali pelaksanaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Yang amati, bendera berkibar di mana-mana. Nah, kemudian tahun-tahun sebelumnya kok tidak seperti ini. Kira-kira sekarang ini apa yang mendasari supaya jangan nanti ada pandangan Pak Nalakarsud, Pak Jokowi Nalakarsud berarti dia lebih, bukan betul. Tapi saya mintalah, memang luar biasa sekali bagaimana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita, apalagi ke 79, 7 itu adalah keramat juga, 9 juga keramat, luar biasa. Yang Niki usulkan sedikit, yang pensiunan guru Pak Kadis. Kapan sih ada nanti umpamanya mengundang para pensiunan yang pernah mencerdaskan kehidupan bangsa, walaupun sekarang sudah sebagai katakanlah pasukan yang sudah tidak berguna, jadi laskar tak berguna orang Malaysia bilang. Nah, kemudian untuk hanya memberikan, ya kita katakanlah apresiasi pada pensiunan guru, dikumpulkan, diajak, ya katakanlah apa-apa bicara dan sebagainya, sehingga merasa terhargai. Yang pensiun tahun 2012, berarti yang sudah 70 sekian lah sekarang. Jadi rindu sekali bagaimana pada waktu kita menjadi guru, bagaimana melihat anak didik dan sebagainya. Nah, kemudian Pak Kadis mungkin punya rencana, adakah untuk mengajak para pensiunan untuk kumpul-kumpul lah, dikumpulkan di mana, kemudian artinya untuk memberikan ya rasa apresiasi yang sangat luar biasa kepada para pensiunan yang pernah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau mungkin next ke depannya dibuatkan satu barisan untuk ikut lomba gerak jalan ya Pak ya. Ini memungkinkan juga kan, walaupun laskar tak berguna, tapi kalau memang masih energik kenapa enggak gitu ya Pak ya. Iya, nah itulah yang penting kan bagaimana perhatian kepada para pensiunan yang pernah nih yang merasakan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut di dalamnya. Dari guru yang gajinya kecil sampai yang sudah meningkat sekarang. Nah, kemudian itu yang sampaikan, mohon maaf, sepatu baru, jangan
disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang tinggi jangan disimpan dalam hati, Pak Kadis. Ampure, Pak Yura. Baik, cakep gitu ya biasanya Pak Kadis ya. Besok-besok bawa pantun Pak, biar bisa ngebalas pantun, saling balas pantun. Oke, ada yang belum terjawab ya Pak Kadis ya. Sebelum dijawab apa yang menjadi penyampaian Pak Maliarse, ini dari Pak Romi. Ya, belum terjawab mengenai gerak jalan kocak. Memang gerak jalan kocak memang sepertinya ditiadakan ya Pak ya untuk tahun ini ya. Sebenarnya sih bukan masalah mengadakan dan meniadakan. Ya. Kami sebenarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat berpartisipasi. Ya. Tapi kan sampai saat ini, sampai dengan tanggal 31 itu kan tidak ada yang mendaftar. Harapan kami sih partisipasi itu ada, diskusi dengan kami, kan tentu kami akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ketika ada masyarakat yang pingin juga tampil dalam rangka memeriahkan HUT Kota HUT Proklamasi ini, ya, kemerdekaan Republik Indonesia ini. Untuk tahun ini karena jadwalnya sudah mepet lagi 2 hari ini, tidak mungkin lah karena persiapannya kan perlu latihan seperti itu. Baik. Kemudian dari sumber dana nanti di mana mereka gitu kan. Itu kan biasanya kalau kelompok kocak itu kan organisasi, organisasi yang bisa mengikuti ini. Sampai saat ini masih belum ada gitu, ya. Bukannya meniadakan, tapi penuh pertimbangan gitu ya Pak ya. Karena kan anggarannya juga kan banyak terbenturnya sepertinya ya Pak Kadis. Kalau kami sih dalam penyelenggaraan siap menerima itu. Oke, dan terkait kenapa golongan 17 km hanya putri saja? Usul katanya yang putra juga diadakan. Jadi pertimbangan kami campuran begini, putra-putri gitu. Dari tim, dari panitia kegiatan lomba-lomba untuk gerak jalan ini, karena yang putra itu lebih kuat ya ceritanya ya. Jadi kita optimalkan di gerak jalan 45 itu, sehingga semua terisi nanti dewasa putra, dewasa putri seperti itu. Jadi kategorinya di situ. Begitu ya. Baik, mengingat tenaga putra. Tapi terima kasih juga sarannya. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan ini bisa kita juga mengurus, karena kan sama-sama peserta didik dari kalangan SMA atau di kalangan dewasa. Ini kan nantilah ke depan kita gitu. Nanti kalau ini kan di GJ 45-nya nanti berkurang pesertanya seperti itu. Dan terus terang untuk GJ 45 banyak sekali dari sekolah-sekolah SMA SMK yang turut berpartisipasi ya. Itu ya. Kemudian untuk Pak Ketut Maliarto Bondalem, waduh nih pensiunan guru katanya, dari semangatnya luar biasa nih dari Bondalem ke Singaraja nonton. Iya betul. Ya, ada butuh hiburan lah, gitu, seperti itu ya. Jadi karena udah bosan nonton YouTube nih. Padahal kita menyiapkan link YouTube berupa live streaming. Ya, sambil cuci mata ya ke Kota Singaraja ya. Kemudian terima kasih Pak. Memang kita tahun ini jumlah bendera yang kami tidak tahu berapa jumlahnya, memang sangat banyak sekali. Sumbangan dari ASN tinggi. Kita juga menghimpun di Dinas Pendidikan itu hampir 2.870-an Pak, Bu. Ini bendera yang kita, dan kita serahkan kepada Kesbangpol untuk mendistribusikan, sehingga sepanjang jalan ya seperti apa yang disampaikan Pak Tut Maliarto Bondalem itu terpasang bendera sepanjang jalan katanya ya. Ya demikian memang Pak. Ini bukan berarti karena apa ada anggaran yang beli bendera. Ini partisipasi masyarakat, partisipasi ASN kita, dan untuk memasang bendera. Artinya tingkat cinta tanah air, cinta meningkatkan patriotisme tinggi sekali sekarang tahun ini seperti itu. Bukan seperti yang disampaikan dari Pak Tut karena si ini berhenti dan mau mengakhiri, tidak gitu. Memang ada peningkatan seperti itu. Terus kapan saya guru pensiunan Pak tahun ini ada reuni pensiun guru nggak? Sebagai bentuk apresiasi. Ikut mencerdaskan generasi. Pak Tut, muda. kita sama-sama guru, kita juga pernah jadi guru, dan sebentar lagi juga
saya selaku Kepala Dinas Pendidikan itu akan mengakhiri tugas-tugas ini juga. Tentu kami berharap kegiatan ini ada bentuk penghargaan lah kepada guru kita karena hanya di tangan guru lah anak-anak ini kita menjadi sukses, berhasil, itu seperti itu ya. Terima kasih Pak. Nanti saya coba untuk mengagendakan kegiatan seperti ini ya, tentu karena pensiunan sama dengan kita Pak di reuni SMA, SMP sudah jauh-jauh semua ya. Tapi kami harapkan juga memang kegiatan ini sebagaimana hati saya juga Pak Tut, mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa terrealisasi untuk reuni guru kita. Oke, ya. Berarti sudah menjadi catatan Pak Kadis ini ya Pak Tut Maliarsa ya. Tenang saja, nanti kira-kira kapan tindak lanjutnya ditunggu aja. Baik, ya memang luar biasa ya Pak Kadis ya, apresiasi ataupun respon positif dari beberapa pendengar tadi terkait lomba-lomba dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Terlebih lagi mungkin selain Pak Tut Maliarsa ada yang lebih jauh kayaknya menyaksikan lomba Gerajalan di Kota Singaraja ya. Ada mungkin yang dari Denpasar ingin datang langsung ke Singaraja? Ada, ya. Bahkan di komen-komen di live streaming juga kan banyak gitu. Kami sebarkan kepada seluruh satuan pendidikan, ke seluruh guru barangkali yang tidak bisa mengantar sebagai pembina gerak jalan, biar bisa menonton lah juga. Oh, kegiatan anak-anaknya seperti ini di Buleleng. Oh, statnya nomornya begini gitu kan. Seperti itu. Untuk besok juga kami akan sebarluaskan untuk link melalui Dinas Kominfo Santi atau langsung ke channelnya YouTube Diskominfo Santi. Oke, bisa pendengar yang berhalangan untuk datang langsung menyaksikan begitu ya, bisa mengklik link yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis terkait lomba gerak jalan ini dalam rangka meriahkan HUT RI yang ke-79 ya Pak Kadis ya. Baik, karena keterbatasan waktu Pak Kadis mungkin ada yang ingin disampaikan, karena yang namanya lomba-lomba dalam rangka HUT kemerdekaan RI tidak terlepas dari semangat patriotisme begitu Pak ya. Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat Buleleng. Kegiatan gerak jalan ini masih akan terselenggara lagi 3 tahapan, yaitu besok 8 km untuk tingkat SMP, tanggal 9 itu gerak jalan 17 km dewasa putri, dan tanggal 10 dewasa putra dan umum dengan jarak 45 km. Harapan kami mari kita sama-sama menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan sehingga seluruh peserta gerak jalan itu bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala seperti itu. Terima kasih Bu Ayu. Siap. Dan seluruh masyarakat. Merdeka. Merdeka, wah luar biasa harapan Pak Made Astik SPDMM selaku Kadisdikpora Kabupaten Buleleng dalam rangkaian dialog pagi ini pendengar terkait topik lomba gerak jalan meriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia di Buleleng. Dan yang pastinya gerak jalan tahun ini memang salah satu bentuk patriotisme ya, kita memperingati Hari Proklamasi yang setiap tahun dilaksanakan. Dan gerak jalan ini merupakan harapan dari masyarakat Buleleng. Harapan ataupun penegasan dari Pak Kadisdikpora Bapak Made Astik SPDMM menutup jumpa kita dalam dialog interaktif Hai Balik Ken di edisi Rabu 7 Agustus 2024 seputar topik lomba gerak jalan meriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia di Buleleng. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.